Oke, terima kasih sudah bergabung. Ini malam ini yang paling pertama yang kita discussion, discuss sama-sama ada skill 1 sampai skill 5. Kalau punya banyak waktu bisa kita move ke skill 6-8, 6 sampai 8. Yang paling pertama adalah sentence with one clause. Sentence atau kalimat dengan satu klausa, satu anak kalimat. Terus yang bagian kedua, kalau misalnya dapat waktunya, kalau tidak kita lanjutkan. Kalimat-kalimat dengan multiple clause atau kalimat dengan banyak atau lebih dari satu anak kalimat. Ini kita lihat yang paling pertama. Untuk sentence with one clause itu ada skill 1, skill 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini ada 5 saran atau 5 skill atau 5 tips. It's okay. It depend on Miss and Mister. Yang paling pertama, be sure the sentence has a subject and a verb. Jadi kalau Miss dan Mister dapat kalimat, ini apa ya? Hal pertama, hal paling basic yang Miss dan Mister harus perhatikan di kalimatnya. Apakah kalimatnya punya subjek dan punya verb? Itu dia. Terus nanti hati-hati dengan preposition, object of preposition, dan ada appositif, ada present participle, and ada past participle. Kita lihat nih pelan-pelan. Nah, ini di bagian pertama. Be sure the sentence has a subject and the verb. In the normal pattern in English or the normal sentence in English, kata kerja itu paling penting. Menjadi jantung sebuah kalimat. Kalimat yang tidak punya kata kerja tidak bisa dikategorikan kalimat. Lantas bagaimana subjek? Subjek bisa saja, tapi ketika kata kerjanya berdiri kayak saking pentingnya kata kerja. Open the door or close the door. Open itu jadi kata kerja, buka. Close jadi tutup. Sebenarnya ada subjeknya. Subjeknya itu adalah you open the door. Kamu atau Anda buka pintunya, right? But they reduced or they removed the subject. Mereka hilangkan subjeknya. Saking pentingnya. Tapi open the door itu bisa dikategorikan sebagai kalimat. Nah, saking pentingnya verb, ya bisa berdiri. Jadi jantungnya kalimat. Di sini skill pertama pastikan bahwa kalimat itu punya subjek dan punya satu verb. Satu subjek, satu verb. Biasanya seperti itu. Di sini ada contohnya John and I. Or John and I, verbnya pakai verb 2 atau makan, eat a pizza last night. Is it a modifier and a complement? It's okay. Complement as an object, it's okay. We studied present perfect last week. Ini kembali ini subjeknya. Terus ini study, ini present perfect as a complement or object. Kita belajar apa? Kayak gitu. Nah, last week adverb atau modifier. Yang dimodifikasi adalah itu. Kapan belajar? Subjek itu bisa lebih dari satu. Misalnya John and I, we. Bisa juga single noun yang kayak coffee, milk, sugar. It can be. Bisa dikategorikan sebagai subjek. Oke, apa lagi ya? Nah, di sini ada the book. Ini bisa jadi subjek. Dikatakan sebagai noun phrase, the book, buku itu. Buku itu atau that new red car. Jadi sepanjang ini masih dikategorikan subjek. That the new car ini masih subjek. The book ini juga subjeknya. Dengan ini subjek, kategorinya subjek. Terus ini kategorinya verb. John itu sebagai
modifiernya ya, Miss Mister. Boleh. Tadi ada subjek, ada verbnya. Oke, kalimatnya aman. That's why dia tegaskan di sini ada ditegaskan sekali lagi bahwa a sentence in English must have, harus punya setidaknya satu subjek dan satu kata kerja. Setidaknya satu subjek dan satu kata kerja. Ini dia. Namun Sorry, ada Miss. beberapa. Yes, Miss Mentari. Mau nanya, itu Oh, kan yang sebelumnya, yang slide sebelumnya. Itu kan, eh sorry, kan modifier ya. Yang apa tadi? Yang is John, John itu kan modifier ya. iya. Nah, modifier itu bukannya keterangan ya, Miss. Jadi kayak keterangan waktu, tempat, dan cara aja. Terus kalau John itu kan jatuhnya kan ke noun gitu kan, Miss. Kayak objek. Jadinya modifier sama objek itu beda apa sama? Beda. Beda. Terus John Ya. itu masuk dalam modifier yang apa? Yang modifiernya yang ini, yang Edward sebagai last night. John Oh, yang dengan itu aja. ya, John John dengan and I. I-nya. Ya. Iya, John Oke, and oke. I as a subject. Yang di modifier last night ini adalah yang nih, eight. Oh, Dia makan, oke, Miss. dia makannya Eh, kapan gitu. iya, iya. Makannya last night. Saya kira ngebahas yang John yang di bawah itu yang the new red car. Oh, no. Oke. Ya. Yang Oke, ini Miss. Thank dia you. jadinya apa ya? That new car is the John's, miliknya. Miliknya si John. Maksudnya masuknya di objek sebenarnya. Di komplement ini bisa bisa objek, bisa adverb. Jadi sebenarnya yang intinya adalah subject verb. Setelahnya itu terserah. Mau adverb bisa, mau masuk komplement juga bisa, mau dikategorikan sebagai objek. It's okay. Okay? Right. Oke, Miss. Thank you. You're welcome. Alright, here we go. Selain subjek dan verb yang tadi, yang simple, ada bentuk subjek yang kayak ini. Tapi ini nanti dibahas lebih ke berikutnya. Dia inverted verb, inverted subject. Subjeknya dibalik. Tapi nanti setelah ini. Nah, dia dibalik karena ini ada yang namanya place expression. Atau biasanya orang mengenalnya dengan subjek palsu. Ada as pseudo subject. Nah, ini ada. Nanti Miss dan Mister kita bahas lebih lanjut. Tapi yang namanya kalimat pasti punya subjek dan pasti punya verb. Kalau nggak ada subjek dengan verbnya, hati-hati, mungkin saja bisa keliru. Nah, teknik ini nanti Miss dan Mister pakai sampai seterusnya di bagian structure. Sampai dengan written expression. Ketika Miss dan Mister mau menganalisis kalimat, tentukan paling pertama adalah verbnya, cari verbnya dulu, baru cari mana subjek dari verb ini. If you have a question, you may drop the question in the Zoom chat. We will try to answer all of them after we explain this one. Dan apa lagi ya? Yang ini ya, there was a wire. Verbalnya oke. Okay. Subjeknya ini Miss dan Mister. A wire. Subjeknya ini, tapi verbnya di sini. Nanti dia masuk di inverted, kita bahas lebih lanjut. Ini juga modelnya. Jadi modelnya inverted atau dibalik. Terbalik antara subjek dengan verbnya, tapi tetap ada. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, ini dia. When we say that every sentence must have a verb, Messi, yang ini aman ya Miss Mister. Verb itu bukan cuma yang kayak tadi kata kerja satu, ini juga bisa dikategorikan sebagai verb, di mana
Is ini sebenarnya adalah kata kerja. Orang bilangnya dia kata, orang bilangnya biasa to be. Sama. Tahu secara teori atau in the English paling dikenal dengan nama auxiliary. Biasanya disingkat dengan ini. Auxiliary itu masuk semua mulai dari is, am, are, mulai dari has, have, had, sampai teman-temannya yang to be itu. Nah, dia makanya ini. Makanya biasa orang bilang to be, biasa bilangnya auxiliary, atau biasa bilangnya kalau misalnya dia kayak begini, is going, dia dipakainya sebagai helping verb. Jadi sama, kata kerja bantu atau to be, atau di dalam grammar in English dikenalnya dengan auxiliary. Disebut auxiliary, disebut kata kerja bantu, dan ini main verbnya adalah going atau kata kerja utamanya. Jadi bisa jadi kalau mau dikategorikan, ini kita punya subjek, hijau ya. Kita punya subjek, Miss and Mister, dan ini rangkaian verbnya. Is going sebagai rangkaian verb. To be yummy is it to prepositionnya. And then Jen has been reading that book. Ini auxiliary-nya has been reading. Ini sepaket Miss dan Mister. Has been reading itu sepaket. Bentuk perfect. Has dengan been-nya itu masuk auxiliary. Yang main verb-nya adalah read. Jadi kalau kita mau bagi, kita punya subject as a chain, and has been reading itu sepaket sebagai verb. Let's see another example. Yang ini, kalau kita bagi she-nya sebagai subjek, will go itu rangkaian verb. Karena will adalah modals, jadi kita lebih ke belakang, ke bawah, lebih discuss about modals. Will itu modal, modal harus diikuti kata kerja dasar. Jadi dia serangkaian. Serangkaian, she will something something. Nah, setelah itu ada Jane as a subject, and then is as a verb. Very tall is an adjective yang menceritakan si Jane. Terus di bagian berikutnya ada she must have gone to the bank. Must have gone itu satu paket serangkaian kata kerja. Satu paket verb must have gone itu dikategorikan sebagai verbnya semua. Berikutnya, you have a John has gone home. It's also same. And the next one, you have a Mary. I'm sorry. You have a Mary is watching. Yang ini is watching juga serangkaian yang continue. Or in the English, people will usually say it progressive. Jadi kalau ada yang bilang continue, ada yang bilang progressive, they are saying, apa, Miss Mister? It's okay. It's depend on you. You like to say that it's a progressive or continue. Doesn't matter. It was raining. It's also same as before, but at the last sentence is the past one. And the first, Mary is watching television. Is it the present? Itu aja bedanya. Jadi pastinya kalimat yang sempurna adalah kalimat yang punya subjek, punya verb. Untuk kategori satu kalimat utama dan satu klausa, kalau misalnya ada klausanya. Hanya satu, untuk satu subjek biasanya hanya ada, bukan biasanya, hanya ada satu verb. Kita lihat lagi yuk. This is the exercise one. I invite all of you to try answer number 3 to number 10. But before you answer that,
Let's try to see number one and two. Why they decided one is incorrect and two is it correct? Last week, when finishing for truth at the nearby mountain lake. Okay, in this part, we have last week. Ini adalah adverb. Jadi kalau adverb Miss dan Mister, it's okay. Dia di mana saja, tidak apa-apa. Adverb itu yang paling fleksibel. Terserah dia suka di mana. Kita punya kata kerja di sini. Ada kata kerja, tapi kita kehilangan subjek. Sehingga kalimat number one is it incorrect. They decide number one is not or false. Jadi diputuskan bahwa nomor satu itu salah karena nggak ada subjeknya. Itu yang paling pertama. Number two, a schedule of the day events can be obtained at the front desk. Can be obtained, is it the verb one? I'm sorry, is it the verb? Can be obtained. Can itu modalnya, be-nya, main-nya, nanti obtain-nya ngikut. As an adjective, honestly. Ini subjeknya dari mana ke mana, Miss? Subjeknya dari a schedule of the day events. Nah, ini subjek. Saya taruh di atasnya. Ini di rangkaian subjek. Ini adalah sepaket subjek. A schedule of the day events can be obtained at the front desk. What about number three, Miss and Mister? Let's send me your answer. Just decide it. Is it incorrect or correct? Number three. I give you 1 minute. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Can we Incorrect. see? Yes, good job, Mister. We have the incorrect. Do you know why you decided is it incorrect, Mister? Would you like to Tidak share ada to us? verbnya. Yeah, we doesn't have a verb here. You're right. Thank you so much, Mr. Andy, right? Am I right? Mr. siapa tadi? Puji nggak Yes, bisa. Miss. Mr. Mr. Andy. Andy. Oke, thank you so much, Mr. Andy. Ini dia. Mulai dari a job on the day shift or the night shift. Oke, alright. A job ini dari sini. Nah, kenapa tidak sampai di on the day shift or the night shift, Miss? Because they are the preposition. Sebenarnya nggak boleh. Preposition nggak boleh jadi subjek. Jadi subjeknya hanya a job, something-something. Harusnya ada sesuatu yang ditambahkan di sini. Harusnya Miss dan Mister menambahkan sesuatu sebelum available, because available is the adjective. The part of speech dari available itu adalah adjective. Jadi untuk mengamankan dia, harusnya misalnya is atau was. Kita pakai is saja ya, Miss Mister. Kita pakai yang present. A job is available. Boleh. Kalau masih a job on the day shift or the night shift at the plant is available. That's all. What about number four? Let's send me your answer in the Zoom chat. It's okay, or tune on your voice. The new computer program has provides a variety of helpful application. What about this one? Boleh, Correct. Miss Miss. Correct. All right. Okay. Is there another answer? Number four. When you said it, Incorrect. is it correct? Yes. Number four, it must be incorrect. Oke, lihat dulu nih, Miss Mister. Mas B-nya incorrect. Kenapa incorrect nih? Ada yang mau sharing? Has provided. Has provided. Ini seharusnya bukan S. Ini seharusnya bukan S.
Karena kalau dia S, dia jadi kata kerja juga. Sementara kata kerja di satu kalimat yang satu saja subjeknya, itu tidak boleh dua, Miss dan Mister. Selain itu, setelah kata has, have, had, dan teman-temannya, itu seharusnya kita pakai participle, past participle. Kalaupun Miss dan Mister merasa, oh ini salah ya, apa ya harusnya dipakai participle atau past participle atau present participle. Yang jelas dari sini kita punya has, kata kerja. Provides juga kata kerja. Jadi tidak boleh. Salahnya di situ. Nah, bagaimana cara membenarkan? Entah dia mau hilangkan provide-nya atau hilangkan has-nya, intinya cuma boleh satu. The new computer has a variety of helpful application, or the new computer program provides a variety of helpful application. It's okay. Kalau mau pakai has, terus ditambah id, telah di-provide, boleh. Silahkan. Ini antara dua, mau dihilangkan atau mau diganti provide-nya menjadi D. Provided. That's why is it incorrect. What about number 5? The box can be opened only with a special screwdriver. Correct. Yes. Yang lain Miss dan Mister, silahkan. Gak apa-apa Miss Correct. Mister, misalnya ya, Correct. misalnya lagi nggak mau on voice, gak apa-apa boleh lewat chat, silahkan. Oke, nomor 4. 4 incorrect. It's okay. Don't worry. Kita boleh rame-rame. Nomor 5, the box can be opened. Oke, aman ya Miss Mister. Nomor 5 itu correct. Ya. Iya. Yes, you are. Can be opened. Honestly, ini can be open-nya di situ sebagai adjektifnya. Bisa dibuka. Can be opened. Can modal, be main-nya, opened-nya itu past participle-nya. Past participle ini kadang-kadang bisa jadi rangkaian verb, kadang-kadang bisa jadi adjektif. Kalau di sini ini posisinya jadi rangkaian verb-nya. Can be opened. Kalau kita mau buat, oh ini Miss Puji lupa. The program, terus ini harusnya. Ini subjek ya, Miss Mister. Yang dalam kurung kotak, kurung siku. Itu subjek. Number 6, the assigned text for history class. It contains more than 20 chapters. Yes, Mr. Andy, you are good. What about another one, Mr. Mister? Yes, Mr. Rio said, is it correct, Miss? Kita lihat dulu kata kerjanya mana. Kayak gitu, Miss. Tentukan dulu kata kerjanya mana. Kata kerjanya ada contain. Dah. Setelah itu, Miss Mister, perhatikan subjeknya. Kita punya the assigned text for history class. It contains. Kita harusnya hilangkan salah satunya. It dengan ini. Sepanjang ini tuh subjek. Sepanjang ini tuh subjek. Sementara kategori kalimat yang sempurna adalah kalimat dengan satu subjek dan satu verb. Ketika dia tidak punya klausa, tidak punya anak kalimat. Satu subjek, satu verbnya. Ini verbnya satu, subjeknya jadi dua. The assigned text for history class, satu, eat. Jadi hanya boleh satu. Kita hilangkan it, atau mau hilangkan the assigned text for history class. That's why number one, number 6 is incorrect. Nomor 6 itu keliru. Teknik ini juga bisa Miss dan Mister pakai untuk written expression. Ya.
Nomor 7. The papers in the waste basket should be emptied into the trash can outside. Oh, sorry. The papers in the waste basket should be empty into the trash can outside. Into the trash can. So be careful this part. Ya, nomor 7 nih, Miss dan Mister. Gimana number 7? Ya, Mr. Johan Sera, is it incorrect, Miss? What about another friends? Would you like to say C? C? Would you like to say 7? Is it correct or incorrect? Number 7, is it correct? Yes. Miss Rida ya? Ada lagi? Oke. Alright. Okay. Thank you so much, Mr. John, Miss Rida. Ya. Oke. Nomor 7, yang jadi subjek itu yang Mister. The papers in the basket. Boleh. Atau kertasnya aja ya. In the basket itu keterangannya, prepositionnya yang ada di dalam basket. Tapi sebenarnya subjeknya papernya. The paper in the basket, kata kerjanya Miss dan Mister. Kita punya kata kerjanya di sini. Should be empty. Ini sebagai kata kerjanya. Sepaket ya Miss Mister. Ini kata kerjanya. That's why number 7 is it correct one. Number 8. The percher before down on about in the middle of the harbor. About this sentence. Yes, Mr. Andy. What about another friends? Miss Satriani. Yuk, Miss Satriani. Mr. Agus. Mr. Buana. Miss Mentari. Mr. Rizky. Mr. Hairun. Mr. Rahman. Pokoknya, oh nggak apa-apa. Oh ya, oke. Nggak apa-apa. Kita coba bareng-bareng ya. The percher before downed on a boat in the middle of the harbor. Kalimat ini tidak punya. Kalimat ini tidak punya kata kerja. Seharusnya kalau mau taruh, terserah mau taruh di mana kira-kira. The percher before drowned on a boat in the middle of the harbor. What about this sentence? You didn't find out where is the verb. Yang paling pertama Miss dan Mister identifikasi ketika merasa kalimat itu mau diperbaiki, cari verbnya dulu. Setelah dapat verbnya, baru cari verbnya dulu. Kan kalau nggak ada verbnya, hati-hati. Pokoknya kalimat kalau sudah tidak ada verbnya, Miss, pasti salah. Pasti salah. Apalagi yang dalam TOEFL. Kalau nggak ada verbnya, udah. Cari aja bagaimana cara memperbaikinya. The percher before down on the boat. Bisa, boleh misalnya is. Kita masukkan di sini ya, Miss Mister. Bisa is, was. Misalnya is ada in the middle of the harbor. Oke. Nanti kita simpan jawabannya. Kita simpan pertanyaannya. Gimana kalau nggak paham, cari verbnya, Miss. Oke, aman. Nanti akhir kelas kita coba bahas pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul di Zoom chat. Number 8, is it incorrect? Number 9, yesterday found an interesting article on population. What about this one?
Yesterday itu adverb atau namanya kata keterangan. Setelah itu ada found. Iya, oke. Number 9 is incorrect. Mantap Miss Azkia. Thank you so much. Incorrect karena kata kerjanya ada. Saya sudah ketemu kata kerjanya Miss. Oke, aman. Mana subjeknya? Yang bisa menjadi subjek biasanya adalah noun, kata benda atau noun phrase. Bisa seperti itu. Ini nggak ada. Ini yang di depan adalah adverb. Nggak bisa adverb ini jadi. Nggak bisa adverb ini jadi subjek. Karena yang namanya adverb itu bisa pindah-pindah kemana saja. Di belakang, di tengah, pokoknya semuanya. Dia itu makan tempat. Makan tempat terserah. Yang penting adverb. Adverb itu suka-suka dia. Paling, apa yuk, paling fleksibel. The new machine is processes 50% more than the previous machine. Okay, the new machine, mesin yang baru, is processes 10, 20, 50% more than the previous machine. What about number 10? Ya, thank you, Mr. Andy, Miss Azkia ya, Miss Kia, Miss Rida. Ya, ya. Okay, number 10, the new machine. The new machine ini sepaket mulai dari the new machine, it can be subject. Okay. Nah, ini dari new machine it can be subject is processes. Bolehnya kalau misalnya mau pakai tetap kata proses, boleh is processing. It's okay, dijadikan ing. Tapi kalau mau aman, salah satunya misalnya saya hilangkan is. The new machine processes 50% more than the previous machine. Karena kalau misalnya pakai is, hilangkan proses, the new machine is 50%. 50% what? Boleh. Tapi nggak rusak, kalimatnya nggak rusak. Maknanya yang rusak. Tapi struktur kalimatnya tidak. Karena subjek masuk di verb, masuk komplement, dan seterusnya. But to make it sure the meaning and the structure, you need to remove is. Or you can put in after process. It can be the new machine is processing 50% something. Boleh seperti itu. Tapi kalau mau aman, hilangkan salah satunya. Oke, nggak apa-apa, Mister. Siap. Kapan pakai IS, kapan pakai ID atau ING? Oke, puji simpan ya. Kita jawab bareng-bareng di 15 menit terakhir. Oke, that's all. Yang jelas dari sini, subjek cari, baru cari verb. Verbnya cari, baru cari subjeknya. And the second skill, or the second things you must be understand, is be careful of objects of preposition. Preposition itu kata depan di dalam bahasa Indonesia biasa ke, di, apa lagi? Pada, di atas, Awalan. iya, awalan. Enggak awalan. Awalan kayak kedaulatan. Nah, itu dia kalau awalan in English we have the name is suffix. Namanya suffix. Dia preposition kata depan. Kayak ke, di. Apalagi ya? Dari. Oh, Mem. iya. Pokoknya teman-temannya itulah. Nah, ini dia ada in, at.
of, to, by, behind, on, so, and, all of them. Itu bentuknya preposition. Ini juga preposition. After. Ini dia preposition. Kata benda atau objek preposition, maksudnya objek preposition itu benda yang ngikut setelah kata depan. Benda setelah kata depan atau objek dari preposition itu tidak boleh menjadi subjek dari sebuah kalimat. Nggak boleh dia jadi subjek dari kalimat. Example like this. With his friend. Ini nggak bisa jadi kalimat, nggak bisa jadi subjek. Kenapa dia tidak boleh jadi subjek? Karena dia diawali oleh preposition. Dia diawali dari preposition. His friend ini kategori objek dari preposition yang di depannya. Objek dari with. Aturannya, objek preposition tidak bisa menjadi subjek. Sehingga kalimat yang objek preposition di bagian awal itu membutuhkan subjek. Di sini, with his friend. Ada has, nggak mungkin. Ini kata kerja. Sudah ada found. Nggak mungkin saya tambah kata kerja lagi. Rusak kalimat saya. Gitu. Terus bagian di. Bolehkah saya tambah when? Enggak, saya sudah punya kata kerja, berarti yang saya butuh adalah subjek. Tapi yang di depan ini nggak bisa jadi subjek. Jadi saya nggak butuh ini. Nggak butuh when. When nggak bisa jadi subjek. When kan kata hubung. Letter or letter, it's okay, which one? Or if you like to say that letter or letter, it's okay, don't worry. Itu adverb. Adverb, kita nggak butuh adverb. Yang kita butuh adalah sesuatu yang bisa jadi subjek. Maka dari itu, yang paling cocok kita ambil adalah be. Di kalimat bagian atas, kalau Miss dan Mister lihat, after his exam, ini adalah prepositionnya. Kalau kita buat, ini objek preposition. Dari sini preposition, dari after. Preposition. Subjek sebenarnya kalimat ini adalah Tom. Subjek sebenarnya kalimat ini adalah Tom. Dan will take itu adalah verb-nya. Ini subjek sebenarnya, ini verb-nya. Dia kalau begitu, pakainya subjeknya Tom, terus will take itu verb-nya. Jadi nggak boleh pakai after. Let's see the exercise here. Oh my God. Oh, I'm sorry. I think something wrong with my PPT. Okay, let me open it again. Scroll. Okay, there we go. Skill 2 ya, Mister. Ini dia. Skill 2 exercise-nya. Okay, number 2. The interviews by radio broadcaster were carried live by the station.
Nomor 1 itu dia jatuhnya benar atau correct karena dia punya subjek. Subjeknya ada the interviews. Subjeknya ini. Nah, yang di dalam kurung itu, yang di dalam kapsulnya, ini adalah objek preposition. Radio broadcaster itu objek dari preposition by. Dari preposition by, sehingga dia nggak boleh jadi subjek. Subjeknya ada interview. Verbnya, verbnya aman. Were carried, leave by the station. Let's see number 2. Well, you must be saying number 2. Is it correct? Incorrect. In the last possible moment before takeoff took his seat in the airplane. See, in the number 2, there is no subject in this part. Tidak ada subjek di part ini. In itu kan in the last possible moment. Ini mulai dari preposition. Ini juga preposition atau kata depan. Sehingga ini hanya bisa dikategorikan jadi objek preposition. Tidak bisa dia jadi subjek. Makanya kalimat ini salah karena tidak punya subjek. Boleh misalnya it took, oh nggak boleh it ya, karena ada his. He took his seat in the airplane. Boleh Miss dan Mister tambahkan subjek di sini. Boleh mau tambahkan he bisa. Number 3. Try to answer number 3. Oke, 1, 2 pertanyaan yang saya simpan. Mr. and the first one. Okay, thank you so much, Miss Rita. At the neighborhood flower shop, flowers is quantities of a dozen, or a half dozen can be delivered or for free. Iya, mantap. Yang mana yang prepositionnya? Yang prepositionnya ada di at the neighborhood flower shop. Okay? At the neighborhood flower shop. Then after that, we have subjeknya di sini. Flower in the quantities of a dozen or half dozen. Okay. Clause, ini subjeknya. Verbnya dari can be delivered. Aman ya, Miss Mister? Ini saya garis bawahi saja. Nah, oke deh. Free-nya berarti untuk subjek bisa diletakkan depan preposition atau di belakang preposition? Iya, bisa. Yang jelas preposition itu nggak bisa jadi subjek. Jadi kalau hanya ada preposition phrase atau frasa preposition, kita nggak bisa jadikan dia, jadi harus diganti atau diperbaiki. Yang ini correct. Number 4, the progressive reading methods at this school are given credit for the improved test score. Yes. Is there another one? Okay, good. Thank you so much. Okay. Here we go. Ini subjeknya, the progressive reading methods at this school. Subjeknya di sini. Nah, itu dia. Are given as a verb. Sepaket ya, Miss Mister. Okay. So, number 4. Number 5. The for okay, sorry. Ini nggak sampai sini, nggak sampai di at school. Sampainya cuma di sini, di methods.
Karena at itu preposition. Nah, ini. The progressive reading methods are given credit for the improved test score at this school itu prepositionnya. Number 5, for the last 3 years at various hospital in the country has been practicing medicine. Okay, what about number 5? Okay. Wah, rata-rata nih, Miss. Number 5, is it incorrect? Okay. For the last 3 years, ini prepositionnya ya, Miss. For Mister. For the last 3 years. Ini masih preposition. At the various hospital, ini juga masih preposition. Berarti belum ada yang bisa jadi subjek ya, Mister. In the country, masih preposition. Tapi ada verbnya nggak? Ada. Ini has been practicing. Aman kalau verb. Berarti yang nggak ada apa nih? Yang nggak ada adalah subjeknya. Di mana saya harus taruh subjeknya? Di sekitaran sini. Mister bisa taruh apa? For the last year atau it has been practicing atau the hospital. Boleh. Misalnya mau taruh the hospital, it's okay. The hospital has been practicing. Ya, jadi seharusnya di situ. Number 6. In the past, a career masuk yuk. Oh, ini preposition. Ini nggak bisa jadi subjek. In politics, nggak bisa jadi subjek. Gimana nih nomor 2? Number 6. Itu aja. Kalau misalnya, oh, we have this one. Sorry. In the past, right? Ceknya karir nggak, Miss? Yeah. Yes, sir. In the number 6, we have a career. In the past, a career in politics was not considered acceptable in the Salem circle. I guess number 6 is correct, Miss and Mister. I'm sorry. Miss Puji nggak lihat nih yang ini. Puji nanti lihat ini dia. Seharusnya di sini. In the past prepositionnya, maafkan Puji, a career. Ini subjek. Oke. Harusnya dia benar ya, Mister. Was not considered. Itu sepaket kata kerjanya. Iya, bacanya bingung karena nggak ada kok. Ini ya. Tadi Puja juga lihat itu. In the past, a career. Ya, in the past a career. It's uh, that's why. That's why. Kita lihat lagi. Karena gak ada komanya. Tricky ya, Mister. Number 7. Shopping. Oh, ntar. Puji potong-potong dulu, disangki dulu. In the downtown area of the city. Okay, I got it. Something wrong here. Mister lihat yang salah di mana? Double subject. Yes, we have a double subject here. Yang mana, Miss? Yang mana? Oh, yang ini. Ada yang eat atau shopping. Sama it ya. Iya, baiknya kita hilangkan it aja daripada mengganggu. Shopping has improved a lot in recent years. Jadi kalau it-nya harus hilang. Kalau pakai it jadi aneh. Dia tidak tahu harus jadi apa, kemana, tiba-tiba langsung itu.
Okay, number 8. At the building site, the carpenters with the most experience were given the most intricate work. At the building, at the building site, the carpenter with the most experience itu dimulai dengan preposition. Sehingga mereka yang puji garis warna-warni, yang di blok berwarna itu nggak bisa jadi subjek. Subjeknya di sini. Subjeknya di the carpenters. Okay. The carpenters were given, okay. Nih, jadinya verb. Yay. Number 8 is correct. Number 9. For the fever and the headache. This is the preposition. Ini for, untuk. Ini preposition. Atau the fever and the headache itu adalah objek dari preposition. Tidak bisa menjadi subjek. Ada kata kerjanya? Ada, Miss. Aman. Kalau ada kata kerja, berarti yang salah atau yang perlu dicari. Iya, nggak ada subjeknya. Subjeknya Mister boleh isinya di sini. Misalnya, you should, nah, nggak boleh you should. You took, atau you should take. Kalau pakai should harus jadinya take. Jadi yang number 9 is incorrect. Okay, number 10, the report with complete documentation was delivered at the conference. Yep. Okay, amankan nomor 10. Number 10, kita cangki-cangki the report with complete documentation sebagai preposition, object of preposition, jadi subjeknya hanya dari sini. Hanya dari the report. Oke deh. Kata kerjanya masih aman. Was delivered. Sudah diantarkan. Okay. That's all. If you have a question, you may drop in the Zoom chat. Oh, yang 6 tadi korek ya, Miss. Coba lihat dulu. Nomor 6, nomor 6, nomor 6. Oh iya, makasih ya, Mister. Ya, aman ya. Subjeknya ada, ya, verbnya ada. Thank you. Ada lagi, Mister? Oke, kita move lagi ya. Tadi udah ada 2, lihat subjek, lihat verbnya, dan nggak boleh object of preposition yang jadi subjek. Ini bagian ketiga, namanya apositif. Apa itu? Yang ada koma-komanya. You see this one, an appositive is a noun. Dia kata benda yang sebelum atau sesudah kata benda lainnya dan mempunyai arti atau makna yang sama. Makna bukan arti, makna yang sama. Kayak ini example-nya. Sally, the best student in the class. Sally, the best student in the class. Dia merujuknya ke Sally lagi. Sally adalah the best student in the class. Dia merujuknya ke sini. The best student in the class itu adalah si Sally. Jadi maknanya sama, orang itu sendiri, si Sally itu sendiri, bukan orang lain. Jadi namanya positif kalau posisinya seperti itu. Kalau kita hilangkan salah satunya, kalimatnya tidak rusak. Kalimatnya utuh dan maknanya bagus atau meaningful.
Nah, ini example-nya ada something-something, terus koma. George, after that koma, is attending the lecture. Yang paling pertama Miss dan Mister lihat, ada kata kerjanya tidak? Ada. Oke, ada Miss. Aman ya. Karena kan kalau di papernya nanti tidak ada lagi arahan. Tidak ada arahan, oh ini apositif, enggak. Pertama lihat ada subjeknya, ada verbnya tidak. Oke, ada verbnya. Ada subjeknya? Ada. Terus di sini mau apain ya? Berarti cari apositifnya. Kalau koma-koma kayak begini, oh cari sesuatu yang mirip dengan dia atau hampir sama dengan dia. Right now, I don't need it. Happily, ini juga adjective. Because of the time, you cannot choose this one. And then the correct answer is must be D. Harusnya di my friend, merujuknya ke George. George itu siapa? My friend. Kalau dihilangkan salah satunya, misalnya George is attending the lecture atau my friend is attending the lecture, it's okay. Both of them are correct. Kedua kalimatnya masih bermakna, aman, lengkap, kompleks. Jadi nggak rusak. Yang berikutnya, Sarah rarely misses her basketball shoots. Kata kerjanya mana, Miss? Oke, aman. Rarely itu apa? Rarely-nya and. Udah, Sarah. Subjeknya ada. Kata kerjanya ada. Subjeknya aman. Terus mau minta apa lagi ini, Miss? Berarti dia minta sesuatu yang bisa jadi teman depannya. Kalau ada apostrof, apostrof. Kalau ada koma, carinya positif. An excellent basketball player, it can be. An excellent basketball player is. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalau dia pakai be, dia punya double is. Nah, di sini sudah ada kata kerja. Ngapain saya cari yang ada kata kerjanya lagi? Sarah is, ini jelas tidak. Karena saya sudah punya kata kerja. Tidak mungkin saya cari karena ada kata kerjanya lagi. Rusak kalimat saya. Gitu. Her excellent basketball play. Ini juga ada kata kerjanya. Jadi jangan. Makanya yang paling tepat itu adalah A. Bagian bawah ada posisi atau urutan yang Miss dan Mister boleh lihat. Nah, positif itu bisa ada di tengah antara subjek dengan verb. Boleh diapit 2 koma atau kalau dia di depan satu aja. Selesai. Terus Tom is fixing the car. Setelah itu kalimat lengkap. I wish it will be help. Let's try to see another exercise. Kita lihat dulu nomor 1. The son of the previous owner, the owner is undertaking some fairly broad changes in the management policy. You have a verb here. Ini ada verb aman ya, is undertaking. Yang ini sebagai subjeknya. Oke, that's all. Kita punya subjek, kita punya verb. Gak ada yang perlu diragukan. Yang di depannya the son of the previous owner. Oke. Anaknya si owner itu iyalah pasti owner baru. Jadi sama saja antara si the son of the previous owner or the new owner itu sama si orang itu juga. Jadi apa-apa subjeknya aman terkendali. Number 2, last semester a friend graduate cum laude from the university. Okay, let's see this one. Apa yang salah di bagian ini? Miss dan Mister apostrof lagi. Apositif itu adalah apa ya? Frasa yang maknanya sama
atau orang itu sendiri atau benda itu sendiri, tapi menjadi deskripsinya. Misalnya, gelas itu bening. Ini Indonesia, oke? Gelas itu bening. Puji nggak mau bilang gelas. Puji maunya bilang tempat air yang berbentuk, misalnya berbentuk tabung itu bening. Nah, tempat air yang berbentuk tabung ini kan sama merujuknya dengan si gelas itu. Sama. Jadi harusnya seperti itu, apostrof itu namanya sama. Nah, kalau di sini a friend, masa a friend sama dengan last semester? Masa a friend sama dengan adverb? Kan nggak mungkin. Nah, maka dari situ dia tidak boleh karena selain misalnya aku nggak tahu artinya Miss. Itu bukan penjelasan dari a friend. A last semester itu adalah adverb. Dia adalah adverb. Nggak boleh. Let's see. And answer number 3. Valentine's. How to pronounce this one? I forget. Valentine. I'm not sure. Okay, the Valentine's Day, February 14, is a special holiday for the sweetheart. Yes, good job. Number 3 is a correct one because we have the Valentine Days itu sama merujuknya dengan si February. Jadi terserah mau pakai a Valentine Days as a subject atau misalnya a February 14 itu mah aman-aman saja. Mister terserah mau pakai yang mana. Subjeknya aman. Kata kerjanya aman, Miss. Kata kerjanya aman. Pokoknya kalau sudah subjek dan kata kerja aman seperti ini, udah. Oke. Number 4. At long last, the chief executive officer has decided to step down. What about this? Yay, good job, Mr. Johan. Yes. Ya, Miss Rida. Ini incorrect. Kenapa incorrect? Ya, karena ini preposition. At long last. Pertama dia preposition, kedua dia masuknya di adverb. Nah, ini the chief executive officer itu orang. Misalnya boleh kasih nama Mr. Rudy, the chief executive officer. Gak apa-apa, boleh aman. Kata kerja aman? Kata kerja aman. Jadi yang bermasalah adalah subjeknya. Number 5. Okay. All right. Number 5. Johnny Harper. Yes. Yeah. Number 5. Tonight supper. Makanan snacknya malam ini. Left over from last night. Sisa dari yang lalu. Masih menjelaskan si tonight supper. Jadinya yang ini aman-aman saja. Ini boleh. Kata kerjanya ada, ya. Pastikan Mister mengecek kata kerjanya. Did not taste. Ketika dia sudah punya kata kerja, dia aman. Kata kerjanya nggak salah, subjeknya ada, okay, that's all. Number 6, the only entrance to the closet, the door was kept. Number 6. What about another friends? Okay, good. Is there another one? Nomor 6 itu jawabannya correct. Kenapa bisa nomor 6 ini correct, Mister? Okay. The only entrance to the closet. Yang
dekat. Entrance yang terdekat. Entrance it's like depannya. How to say that in Indonesia yang depannya, bagian depan rumah. Ya, yang depannya teras. The only entrance to the coast, yang paling terdekat, the door, pintunya was kept locked out all the time. Masih si tempat yang sama, masih di situ. Jalan masuk yang paling dekat, the door was kept, pintu itu tertutup. So, that's why we must be decided number 6 is incorrect. Jalan masuk ya. Jadi masalah ingat. Number 7. In the cold of winter, a wall in the cold of winter, a wall heating unit would not turn on. What about number 7? Yes, I think so. Yeah, Mr. Thank you, Mr. Johan. Thank you, Miss Rida, Mr. Andy. Ya, karena in the cold of the winter, it's literally like the adverb, masa, sementara a wall heating unit itu benda dinding dinding pemanas. A wall heating unit. Nah, jadi disandingkan dengan in the cold of the winter. Oke, yang itu jadinya keliru. Seharusnya bukan ini deh, bukan dia. Nah, jadinya nomor 7 itu incorrect. Apalagi ya? Number 8. The new tile pattern, yellow flowers on a white black background, really brightens up the room. Mhm. Yeah. Okay. Is there another answer? No. Okay, we have a correct one. The new tile pattern masuk di yellow flowers on the white. Okay. Nah, ini bisa. New tile pattern really brightens up. Sangat brightens up. Bercahaya. So the correct number 8 is correct. The high power computer. Ini subjeknya di sini ya, semester. The high power computer, the most powerful machine of its type, was finally created for us. Oh, verb yang mana, Miss? Nomor 8. Oh, ini. Brighten ups. Kayak wake up, get up. Sepaket, Mister. Pakai S karena dia cuma singular. The new tile pattern. Okay, let's see number 9. I'm a little bit confused for this part. The high-powered computer. All right, I know that. I found it. Yeah. Maybe, Miss. Yeah. Is it okay? Is it incorrect? Why does incorrect? You need a subject here. If in the front of them is the appositive. Kalau depannya positif, posisinya harusnya positif, ada subjek. Kata kerjanya was. Nah, ini nggak ada subjeknya. Dia butuh. It was finally ready for us. Boleh. Mau pakai it silahkan. Harusnya kan. Number 10.
A long time friend and a long time friend and a confident. A long time friend and confident. The psychologist was often invited. Oke, yang bagian belakang tidak ada masalah. Nomor 10, a long time friend and a confident. Seorang teman lama yang confident. Oh ya, oke. Alright. A long-time friend and confident. The psychologist was often invited over for the Sunday. Alright. What about Mr. Andy dulu nih, Mr. Andy. Mr. Andy, would you like to tell us why you decided number 10 is correct? Hmm, Mau berbagi, because Mister. there are Kenapa nih? Ya, because there have a subject and verb, ya, and a long time yang friend and confident is a positive. yes, I think so. Aman, kalau subjeknya aman. Was invited. Often itu rangkaian verbnya ya. Often ini adverb. Nah, ini aman. Subjeknya aman di bagian belakang. Ini yang bagian belakang yang setelah koma aman. It's okay. What about number 10? Number 10 di depannya. Seorang teman lama dan subjective confidence. The psychologist. I think so. What about... Ya, oke. Mantap ya, Mister. Iya. Oke. Kita ambil a long time friend and confidence. The psychologist was often invited over for Sunday dinner. Okay. What about another one? Maksudnya psychologist, dia adalah seorang teman lama dan confidence-nya. Sekarang dia jadinya psychologist. Mati. Dia jadinya sekarang psychologist, tapi dia adalah teman lamanya si seseorang itu. Nah, sering di-invite untuk makan malam. Okay, this is number 4. Number 4, be careful of the present participle. Hati-hati dengan yang namanya present participle. Ini yang dia tadi bentuk ing. Present participle itu bentuknya ing atau biasanya sama dengan gerund. Bedanya kalau present participle itu posisinya kadang kata kerja, kadang adjektif. Tapi kalau gerund bisa jadi noun. Gitu. Iya. Next one. Nah, ini dia. Kayak bentuk talking, playing. In this sentence, the man is talking to his friend. Talking is part of the verb because it's accompanied by is. Oke, kalau misalnya bentuk ing ini ditambahin dengan is, bentuk diikuti. Is itu diikuti sama bentuk ing. Nah, dia jadi serangkaian kata kerja. Jadi serangkaian kata kerja. Sepaket. Jadi sepaket kata kerja is dengan talking. Tapi kalau misalnya dipotong atau misalnya hanya ada talking tanpa is, itu hati-hati. Mistake in the sentence one. And then
Ada lagi, nah ini di bawah. Nah, di bagian bawah, ini jadinya adjektif. The man talking to his friend. Seseorang, adjektif itu kan menjelaskan. Modifier, menjelaskan. Describe, a man-nya. The man talking to his friend. Laki-laki yang bercerita kepada temannya mempunyai bird. Punya, how to say this one? Ya, bird. Itu. Jadi kadang-kadang bisa jadi adjektif, kadang-kadang bisa jadi verb. Tapi kapan dia jadi verb? Ketika dia ikut dengan to be atau ikut auxiliary. Auxiliary semuanya yang has. Teman-temannya itu was. Pokoknya semuanya were. Ikut ing. Kita lihat contoh yang di sini. Penjelasannya Mister bisa baca kalau misalnya mau nonton videonya lagi. The child, something, playing in the yard is my son. Let's analyze the sentence. Yang paling pertama, cari kata kerjanya. Is. Aman, Miss. Okay. In the yard bisa jadi subjek. Gak bisa. Kenapa? Ini kan preposition. In the yard. Nggak boleh. Nggak boleh dia jadi subjek. Ada subjeknya, Miss. Ada. Aman subjeknya, Miss. Aku punya ini sebagai subjek. The child. Terus harus diisi apa dong? Ini yang titik-titik. Nah, kita analyze. Mau diisi was? Nggak mungkin. Kenapa? Nanti ada dua. Nanti ada dua subjeknya. Bagian B nggak bisa. Kenapa? Nanti ada dua. Kalau itu ada is, ini ada is. Mungkin kan? Nanti satu subjek, kok tiba-tiba ada dua verb. Nggak bisa. Satu subjek, satu kecuali anak kalimat. Tapi nanti ya pengecualiannya. Terus saya butuh he nggak? Nggak. Kita udah punya subjek, kita sudah punya child. Why we must be use he? No, we don't need it. Yang kita butuh dan kalau dimasukkan tidak mengganggu makna kalimatnya adalah adverb atau kata now. Gitu. Playing di sini sebagai participle yang nilainya adjective. Mister. Ada nih, Mister juga bisa lihat. Ada rangkuman di bagian bawah. Kadang-kadang dia adalah bagian dari verb. Kalau misalnya is talking, she is speaking, atau dia bisa menjadi sebuah adjektif atau kata sifat. Paling jelas di bagian bawah. The boy is standing in the corner. Laki-laki itu sedang berdiri di sudut. Atau the boy standing in the corner was nothing. Seorang laki-laki yang berdiri di sudut itu nakal. Jadi standing di sini sebagai adjektif yang memodifier the boy, adjektif yang menjelaskan the boy. Okay, let's see. This is the exercise sort. Number 1, the companies offering the lowest prices will have the most customer. This is the correct one because you have the verb, okay, and then you have a subject here. It's okay for the offering here. It isn't the verb. Ini bukan verb. Walaupun bentuknya ing. Dia namanya adalah present participle. Present participle, tapi nilainya bukan kata kerja. Atau sifatnya bukan kata kerja. Dia menjadi adjektif. Kelas katanya menjadi adjektif, bukan kata kerja. Number 2,
those travels are completing their trip on the Delta should report. Okay, see this one. In this part, you have two verb. Should report. Ini juga kata kerja. Should itu modal, reportnya kata kerja satu. Jadi itu adalah rangkaian kata kerja. Sementara are completing juga kata kerja. Kembali lagi di peraturan yang paling pertama, satu subjek hanya boleh satu kata kerja. Nah, ini dia. The travels. Nah, oke. Jadi salah satunya harus dihilangkan. Atau mau merombak kalimatnya. Terserah. Number one. Number three. The artisans were demonstrating various handicraft at booths throughout the fair. What about number three? Can you guess? Yes, number three is the correct one. Number three, the artisans, ini jadinya subject. And then were demonstrating is a verb. Oke, aman ya Mister? Tidak ada sesuatu yang mengganggu ataupun mengganjal the artist. Number four, the fraternities are giving the wildest parties attract the most new pledges. What about number four? Cari kata kerjanya dulu, Mister. Ada tidak yang yang berpotensi menjadi kata kerja? Oke, the fraternities tidak, are giving bisa, the widows tidak, the widows parties tidak, the widow parties itu nama sepaket. Attract ini bisa jadi kata kerja. Hati-hati. Ya, mantap Mister. Nah, jadi kita punya dua kata kerja di sini. Jadinya nomor 4 is it incorrect. You just need one of them. You cannot take all of them. That's all. Number 5, you can use this one atau mau hilangkan yang ini terserah. Number 5, the first team winning. Okay, the first team winning 4 games is awarded the champions. What about number 5? Tick, 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 tick. Yes, number 5. Number 5 is correct. The speaker is awarded. Yang winning di sini jadinya adjektif ya Mister. Winningnya sebagai adjektif. Oh ini pakai aja. Terus apa lagi ya? Number 6. The speaker was trying to make his point. Was often interrupted vociferously. Oh, bacanya vociferously. What about number 6? Yes. Thank you so much, Mr. Andy again. We have was trying dengan was often interrupted. Jadinya 2, pastinya 1 aja. Mau pakai yang mana terserah. Tapi baiknya pakai yang was trying, was often, was-nya hilangkan, nanti diperbaiki kalimatnya. Dirancang lagi. Number 7, the fruits were routine because of the moisture and the crates carrying them to market. What about number 7? I'm a little bit confused for the carrying here. What about you guys? Mr. Andy. Okay, what about another one? Again, I want. Right, we decide number 7 is it correct? Kata kerjanya yang mana, Miss?
wearing. Yang bagian belakang jadinya adjective ya Miss Mister. Ya, itu itu yang Miss Pujit. Itu juga kita in the crates carrying. In the crates carrying. I guess this is the adjective. Ini adalah adjective yang sepaket dengan ini. In the crates carrying. Okay, I think so. But honestly, I'm a little bit hesitate for number 7. Let's see number 8. But if you have another opinion for number 7, let's try to explain that. Number 8, any student desiring official transcript should complete. Okay. Any student desiring official transcript should complete the appropriate form. Yeah. Okay. Just a moment. Alright. Masuknya di sini ya Miss Mister. Should complete. Miss gimana menentukan kalau itu adjektif ya? Oke. Ini correct. Number 9. The advertisement were announcing the holiday sale. Number 9 is yes. Number 9, we have incorrect answer here because we must be choose this one as the incorrect part. Number 10, the spice flavoring the meal. The spices flavoring the meal were quite distinctive. Number 10 is correct. Okay. Let's see the last one. This is the last one. Ini yang paling terakhir. Paling terakhir untuk hari ini. Be careful of the past participle. Kalau yang tadi yang pakai ing sebagai present, ini yang past participle. Past participle itu membingungkan karena kadang-kadang dia juga bisa jadi adjective, kadang-kadang bisa jadi verb, sama seperti present tadi, present participle. Di sini yang dia diikuti has, have, had, terus to be dan teman-temannya, terus diikuti dengan bentuk 3 atau bentuk 3. Sebenarnya past participle ini simpelnya bilang verb 3. Simpelnya bilang verb 3. Jadi yang diikuti verb 3 atau yang diikuti verb 3 atau past participle itu harusnya jadinya bisa jadi verb, bisa jadi adjective. The family has purchased a television. Has dengan purchase kalau ketemu, has-nya jadi helping verb atau kata kerja bantu, dengan purchase menjadi kata kerja utama. Begitu pula di example berikutnya, the poem was written by Paul, was-nya sebagai auxiliary and the written is the main verb. Beda halnya untuk contoh berikutnya, the television purchased yesterday, maksudnya televisi yang dibeli. Menjadi kata sifatnya. Televisi bersifat yang dibeli kemarin. Itu jadi sifatnya si televisi. Yang dibeli, yang sudah dibeli, yang terbeli kemarin itu expensive. Was expensive, sangat mahal. Jadinya dia jatuhnya sebagai adjective. Boleh. The poem written by Paul appear in the magazine. And this part also be adjective. Poem written. Poem yang mana? Poem yang dituliskan. Kayak gitu.
poem yang dituliskan. And let's see the examples here. Iya, iya, Mr. Andi. Iya, dia kalau nggak ada ininya, kalau nggak ada kata depannya, dia bisa jadi adjektif. Tapi hati-hati loh, Mister. Kalau bentuk past participle, bentuk tiga itu biasanya mirip, ada yang mirip dengan bentuk dua partisipalnya. Bentuk dua ini yang kadang mengecoh. Kalau bentuk dua, otomatis dia masuknya di past. Atau kalimat past, simple past yang I purchased, saya purchase mati ide. Nah, di situ purchase-nya menjadi verb. Hati-hati. Kenapa di sini dia jadi adjektif? Karena Miss dan Mister kita punya adverb, kita punya verbnya. Kita juga udah punya verbnya di sini. Makanya yang paling pertama Miss dan Mister lihat ada nggak verbnya. Itu dulu. Kalau ada verbnya pindah ke subjek. Subjeknya ada positif, ada preposition mungkin, object of preposition nggak boleh jadi subjek. Dan kriteria lainnya. The packages something something mailed at the post office will arrive Monday. Oke. Sudah dapat nih. Kata kerjanya mana? Will arrive. Nah, kalau kata kerjanya sudah dapat, saya harus pakai apa, Miss? Subjeknya sudah ada, the package. Haruskah saya masukkan have di sini? You cannot use that. Bisa, benar. Jadinya kayak yang contoh the family ini. Tapi dua kata kerja. You cannot use that one. Kurang lebihnya sama dengan nomor D. Ketinggalanlah C dengan D. Them itu untuk objek pronoun. Saya nggak butuh objek, Miss. Objeknya lengkap di sini. Mulai dari at the post office. No, on a Monday. Monday. Udah aman, saya mau apa? Saya nggak butuh itu. Yang yang paling terakhir, yang tersisa, itu adalah just. Just mailed. Just in this part. Be another. Jadinya adverb baru saja. Just mailed at the post office. Will arrive Monday. That's it. Try to see number 1, 2. Last one. Nah, ini tadi yang Puji bilang. Kadang-kadang pas participle itu bisa jadi ini, tapi ini verb 2. Yang ini pas participle. Has atau to be atau auxiliary terus diikuti bentuk 3. Bentuk 2. Bentuk 3 sebenarnya, bukan bentuk 2. Kalau bentuk 2 kayak write, wrote, written. Nah, kalau bentuk 2-nya pasti wrote. She wrote the letter. Kalau bentuk 3-nya, she has written. Sorry. Iya, sama-sama benar. Yang atas, nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar. Maknanya aja yang sedikit berbeda. Number 1, the money was over by the client was not accepted. Mister, kita punya 2 kata kerja, makanya nilainya salah. Ada was over and was not accepted. And then the car listed and the advertisement had already sold. Oke, kita punya had. Ini kata auxiliary-nya, kata kerja bantunya.
Terus kata kerja utamanya kita punya state. Let's see number 3. The chapters were taught by the professor this morning will be on the next exam. Okay. Number 3, we have incorrect one. Karena kita punya double subject, ada word taught. And also we have will be. So we must be remove one of them. Number 4, the loaf of bread were baked in a brick oven at a low temperature for many hours. What about number 4? Yeah, number 4, is it correct? The ports were reached by the sailor were under the control of the foreign nation. Lihat dulu. Oh, ini ada verbnya. Ada lagi ya yang berkesempatan menjadi verb berikutnya. Ada nih. Kalau sudah kayak begini, sudah pasti. Sudah pasti salah. Pokoknya kan sudah ada double verbnya. Kapan verbnya bisa double? Nanti pertemuan berikutnya. Those suspected in the string of robberies were arrested by the police. Mana verbnya, Miss? Ini subjeknya those suspected karena kalau yang in the string of ini kan preposition, jadi nggak bisa jadi subjek deh. Subjeknya adalah depannya. Okay. Number 5. Number 6, right? Number 7, the pizza is served in the restaurant is the tastiest in the count. Okay. Can you see? Ya. Kita punya is serve. Terus tiba-tiba ada is lagi di sini, Miss. Salah satunya harus nomor 6. Enggak. It's okay. I will show. Okay. Lagi yuk. Nggak apa-apa. Nomor 7. Is it incorrect? We'll try to describe all of it. Apalagi ya. Number 8. The courses are listed on the second page of the browser have 0. Okay. Mantap. Yang ini ada are listed. Terus ada lagi have. Hati-hati. Kalau begini jadinya dia nggak boleh. Otomatis deh. Usah cari yang lain-lain. All the tenants were invited. Oke, Miss. Yang ini bisa jadi verb. To the independence. Oke, aman yo. Jadinya all the tenants as a subject. Nanti we're invitednya jadi number 10, the last one. Come on, Miss and Mister. Any bills paid by the first of the month. Okay, number 10, is it correct? Preposition by the first of the month will be correct. Okay, let's see. I'm not sure about number 10. Okay, what about you guys? Would you like to decide it? It can be correct as the paid. Any bills paid. Ini paidnya kata kerjanya.
Di belakangnya mulai dari by dan seterusnya itu teman-temannya si preposition. But Rihanna, I'm a little bit confused for this part. Yang will be guarded. Oh, I got it. Ini kata kerjanya, Mister. Paid yang di sini itu past participle. Paid yang ini adalah past participle-nya. Ini adjective. Any bills paid. Bills apapun yang sudah dibayar. Yes, thank you so much, Mr. Henry. Hahaha. Yay, that's all. That's all, number 1 to number 10 untuk kegiatan kita hari ini. Nah, waktunya kita